Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, amma ba'an. Saya Muhyiddin dari jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya ingin presentasi untuk memenuhi tugas Ulumul Quran yang berjudul Tafsir, Takwil, dan Terjemah. Adapun Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan pelantara malaikat Jibril AS, dalam fungsinya diturunkan sebagai petunjuk atau pedoman bagi seluruh manusia. Al-Quran tersebut adalah agar manusia mampu menjalankan kehidupan dunia ini dengan benar menurut Sang Cipta Allah SWT, sehingga kemudian selamat baik di dunia maupun di akhirat sana. Penjelasan yang pertama tentang tafsir. Kata tafsir diambil dari kata fassara yufasiru tafsir, yang berarti keterangan atau uraian. Secara bahasa, tafsir itu sendiri adalah menjelaskan, menyikap yang tersembunyi, menampakkan makna yang logis. Tafsir juga pada dasarnya berdasarkan bahasa tidak akan lepas dari kandungan makna al-badah atau menjelaskan, alian atau menerangkan, al-khaf mengungkapkan, al-izhar menampakkan. Sedangkan secara istilah pengertian tafsir terdapat salah satu pendapat para ahlinya. Tafsir adalah menjelaskan Al-Quran, menerangkan maknanya, dan menjelaskan apa yang dikehendaki dengan nasnya atau dengan isyarat atau petunjuknya. Macam-macam tafsir. Macam-macam tafsir. Secara umum tafsir dapat menjadi dua bagian, yaitu tafsir bil mastur atau riwayah. Tafsir bil mastur riwayah adalah satu tafsir yang berasal dari Al-Quran, sunnah Nabi, atau perkataan sahabat yang menjadi penjelas bagi kehendakan Allah SWT. Jadi tafsir bil mastur riwayah pada dasarnya ialah suatu tafsir dijelaskan pendapat dari Al-Quran sendiri atau dari sunnah Nabi yang benar atau berasal dari perkataan sahabat. Selanjutnya tafsir al-rai atau dirayah. Pengertian ini ditemukan oleh Al-Zahabi, yakni suatu ungkapan tentang tafsir Al-Quran dengan ijtihad setelah manusia. Seseorang mufasir mengetahui percakapan orang Arab dari segi mengetahui lafaz-lafaz bahasa Arab serta seluruh sisi dalatnya dengan dibantu oleh sihir jahiliyah, mengetahui nasab menuju Al-Quran serta mengetahui al-nas dan al-mansukh dari ayat Al-Quran dan lain-lain sebagainya, dan dari persyaratan yang diperlukan oleh seorang mufasir. Dari divisi di atas berarti mufasir bil arai adalah suatu tafsir yang dilakukan dengan ijtihad dari seorang mufasir, jadi memiliki pengetahuan luas di bidang bahasa Arab maupun ilmu agama serta memiliki persyaratan-persyaratan yang perlu dilakukan dan dimengerti oleh seorang mufasir. Salah syarat seorang menjadi seorang mufasir. Adapun beberapa syarat untuk menjadi seorang mufasir. Yang pertama, memiliki akidah yang bersih dan kuat. Yang kedua, tidak mengikuti atau menuruti hawa nafsu. Yang ketiga, ahli tafsir, memahami usul tafsir. Yang keempat, cerdas dalam ilmu wirayah dan dirayah al-hadis. Yang kelima, mufasir memahami usul fikih. Selanjutnya pengertian takwil. Pengertian takwil menurut bahasa adalah menerangkan, menjelaskan. Diambil dari kata awwala yu'awilu takwilan. Al-Takho dan Al-Jahjani berpendapat bahwa arti takwil menurut lugat adalah ar-ruju ila ars, berarti kembali pada pokoknya. Sedangkan menurut Az-Zakhoni berpendapat secara bahasa adalah sama dengan arti tafsir. Adapun menurut istilah, ada banyak para ahli yang berpendapat. Antara lain menurut Al-Jurjani, memalingkan satu lafaz dari makna lahiriah terhadap makna yang kandungannya apabila makna alternatif yang dipandangnya sesuatu dengan tentuan Alkitab, al-nas, sunnah. Menurut para divisi lain, takwil ialah membalikan suatu goyahnya atau tujuannya
yakni menerangkan apa yang dimaksud. Selanjutnya, syarat-syarat takwil. Syarat-syarat takwil, adapun syarat-syarat takwil adalah satu, lafaz itu dapat menerima takwil seperti lafaz khabir atau menunjukkan maksud, dan lafaz nas menunjukkan makna, serta tidak untuk hakam dan mufassar. Kedua, lafaz itu mengandung kemungkinan untuk ditakwilkan karena lafaz tersebut memiliki jangkauan yang luas dan dapat diartikan untuk ditakwil, serta tidak asing dengan pengahlian kepada makna lain tersebut. Ada hal-hal yang mendorong untuk takwil. Yang pertama, untuk lahir lafal berawal dengan kaidah yang berlaku dan mengetahui secara daruri, atau berawal dengan dalil yang lebih tinggi dari dalil itu. Contohnya, suatu hadis menyalahi maksud hadis yang lain, sedangkan hadis itu adalah kemungkinan untuk dari takwilkan, maka hadis itu ditakwilkan saja ketimbang ditolak sama sekali. Selanjutnya, nas itu menyalahi dalil lain yang lebih kuat dilalahnya. Contohnya, suatu lafaz dalam bentuk khabir diperuntukkan untuk suatu objek, tetapi ada makna menyalahinya dalam bentuk nas. Lafaz itu merupakan satu nas untuk suatu objek, tetapi menyalahi lafaz lain yang mufassar. Pengertian terjemah dan macam-macamnya. Pengertian terjemah. Menurut bahasa, terjemah adalah salinan dari suatu bahasa ke bahasa lainnya, atau berarti mengganti, menyalin, memindahi kalimat dari suatu bahasa ke bahasa lainnya. Macam-macam terjemah. Pada dasarnya ada tiga bagian terjemah, yaitu yang pertama, terjemah maknawiyah adalah menerapkan makna dari masyarakatnya, tidak berkaitan dengan letaknya, melahirkan oleh makna dan tujuan kalimat aslinya. Terjemah semacam ini dengan corak lain, sinonim dengan tafsir. Yang kedua, terjemah harfiah bil asli, yaitu menyalin atau mengganti kata-kata dari bahasa asli dengan kata-kata sinonimnya, mudhorefnya dengan bahasa Arab, bahasa atau bahasa baru dan terkait dengan bahasa aslinya. Yang ketiga, terjemah harfiah bi jurni al-misti, yaitu menyalin atau mengganti kata-kata bahasa aslinya ke dalam bahasa lainnya dengan memerhatikan urutan makna dan segi sastranya menurut kemampuan bahasa baru itu dan sejauh kemampuan penerjemah. Syarat terjemah. Syarat penerjemah. Yang pertama, penerjemah haruslah bersifat jujur dalam kegiatan. Yang kedua, mengetahui kemampuan yang sama terhadap kedua bahasa dalam hal kata, faedah-faedah dari ras bahasa. Yang ketiga, mendalami dan menguasai suluk-suluk dan keistimewaan bahasa terjemah. Yang keempat, hendaknya sihat bentuk terjemah itu benar dan apabila dituangkan kembali ke bahasa aslinya dengan lengkap dan sempurna. Yang kelima, terjemah itu harus dapat mewakili semua arti dan maksud bahasa aslinya dengan lengkap dan sempurna. Yang keenam, terjemah haruslah mempunyai ilmu pengetahuan agama dan umumnya yang luas atau persyaratan mendaki persyaratan seorang mufassir. Selanjutnya, adapun rangkuman tafsir, takwil, terjemah. Adapun perbedaan antara tafsir, takwil, dan terjemah adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjemah lepas dari bahasa semula, sedangkan tafsir dan takwil kadang-kadang masih dalam bahasa semula. Yang B, terjemah tidak memberikan uraian yang lebih dari pokok bahasa, sedangkan tafsir banyak memberikan pokok-pokok bahasa. Demikian tujuan takwil. C, terjemah
hanya dapat menampung salah satu dari indiksi yang memuat dalam suku kata atau ayat, sedangkan tafsir sebaliknya. Yang D. Terjemah hanya memuat pengertian yang umum, tidak terperinci sebagaimananya. Dan sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada salah penyampaian dan rangkuman yang kurang jelas atau benar. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.